Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan selalu dikasih kesehatan dan keberkahan. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini, pada konten kali ini, saya akan sajikan beberapa cuplikan yang sangat menarik untuk kita bahas dan kita dengarkan bersama-sama. Oke teman-teman, Dokter Tipa klarifikasi teman-teman. Kocak-kocak banget ini klarifikasinya teman-teman. Dia bilang, apa yang dibicarakan hakim, apa yang disebarkan oleh media bahwa dirinya tidak hadir pas persidangan, bahwa dirinya itu mangkir, itu tidak benar semua teman-teman. Dia mengatakan bahwa saya ada di tempat itu. Semuanya tidak benar. Apa yang dibicarakan oleh hakim tidak benar. Apa yang disebarkan oleh media itu tidak benar. Kata dia, pas persidangan kemarin, pas persidangan dia mangkir, dia ada katanya teman-teman. Dia tidak mangkir. Ada dia di situ katanya. Tapi ngumpet. Ya kalau takut bilang aja. Kalau nggak berani ya bilang aja, nggak usah muter-muter sana sini. Memang rakyat Indonesia bisa dibego-begoin apa teman-teman? Dan ada orang paling berani teman-teman, si paling berani lah. Dia ini datang ke Bareskrim Polri dan dia nggak mau buka jelas dan mengatakan bahwa kalau ijazah Pak Jokowi asli, dia berani ditembak di pengadilan teman-teman. Dia berani ditembak mati. Dongeng aja nih si tua ini. Mana ada, mana berani. Yang ada nanti kabur, nanti alasan lagi sana sini. Kayak Rosario tuh banyak alasan sampai sekarang pra peradilan terus gak berani ke pokok perkara. Mana? Coba. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama, di sini juga lagi macet nih, berisik mobil, langsung saja kita ke cuplikannya. Ya, ada dua hal yang perlu saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia dan saya akan sampaikan melalui media yang hadir di sini. Pertama adalah klarifikasi saya terkait pada panggilan sidang yang berlangsung pada hari Kamis 13 Agustus 2026. Tidak benar bahwa saya tidak hadir, ya, tidak benar bahwa saya tidak hadir. Saya ada di pada tempat tersebut, tetapi Anda semua juga bisa melihat melalui live streaming yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ya iya, kita semua yang melihat lewat live streaming tidak bisa melihat karena kamera berfokus pada hakim yang di depan, yang memperlihatkan hakim, memperlihatkan kuasa hukumnya dan memperlihatkan terdakwa seharusnya kan. Tapi saya tidak bisa melihat Anda di sebelah mana. Apakah cuma kami yang melihat lewat live streaming yang tidak bisa melihat Anda? Apakah orang-orang di sana pun tidak bisa melihat Anda? Hah? Gaib, ajaib. Bahwa persidangan boleh dikata tidak jadi dilakukan, ya, karena pastilah hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur tahu bahwa kami sedang menjalankan sidang pra-peradilan di PN Jakarta Selatan. Oleh karena itu maka sidang kemarin berlangsung amat sangat singkat, kurang dari 5 menit. Jadi sekali lagi saya perlu sampaikan klarifikasi, ya, banyak pihak-pihak lawan, ya, Termul, buzzer dan sebagainya menyatakan bahwa Dr. Tifa mangkir dari persidangan. Itu tidak benar, ya. Nah kemudian yang kedua adalah itu menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur menghormati apa yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana kami saat ini sedang menjalankan pra-pengadilan. Dan sesuai dengan undang-undang bahwa sidang pokok perkara itu tidak bisa dijalankan kalau sidang pra-peradilan masih berjalan, ya. Itu yang harus diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nanti lebih teknisnya akan disampaikan oleh advokat saya. Itu pertama adalah klarifikasi yang perlu saya sampaikan di sana. Kemudian yang kedua adalah saya memberikan underline, saya memberikan penegasan bahwa saya tidak mangkir, saya tidak menyerah. Saling menduga. Teman-teman, dengan alasan apapun, rakyat tahu bahwa Anda sebagai terdakwa tidak datang dengan kata lainnya itu mangkir, teman-teman. Dan mana ada sidang kurang dari 5 menit. Mana ada sidang kurang dari 5 menit selesai, teman-teman. Sidang apa itu?
Ngadi-ngadi aja nih orang teman-teman. Saya mau tanya, apa kaitannya masyarakat rakyat Indonesia dengan perbuatan si Tepa ini? Dengan perbuatan fitnahannya, ini itu. Ini kok terus-terusan membawa masyarakat, membawa-bawa rakyat. Apa kaitannya? Emang masyarakat Indonesia menyuruh Anda untuk mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi ini? Apakah rakyat menyuruh Anda untuk berkeluarga jelas seperti ini? Enggak kan? Tapi jelas secara analisa bahwa Jokowi itu ijazahnya palsu. Saya berani menjadi saksi kalau memang Jokowi punya ijazah asli UGM, saya ditembak di depan pengadilan, saya siap. Persoalannya sebetulnya ini kaitannya dengan ijazah palsu Jokowi, Pak. Nah ini dimohon sebenarnya nggak harus capek masyarakat, nggak harus sampai berlarut-larut bertahun-tahun ini. Yang intinya ini kan penegakan hukum. Jelas kalau memang itu Jokowi memang punya ijazah asli, ya tunjukkan ijazah asli. Kalau memang tidak, ya tunjukkan tidak. Konsekuensinya hukum. Termasuk kami ini juga saling menduga. Tapi jelas secara analisa bahwa Jokowi itu ijazahnya palsu. Saya berani menjadi saksi kalau memang Jokowi punya ijazah asli UGM, saya ditembak di depan pengadilan, saya siap. Wih, berani banget ini orang teman-teman. Berani banget nih Bapak ini satu ini. Si paling berani lah pokoknya. Catat ya teman-teman. Catat dan pegang nih teman-teman. Awas jangan sampai kabur dan awas aja nanti alasan pelanggaran HAM ini itu. Ini nggak ada kaitannya dengan HAM. Ini sudah perjanjian, jadi jangan kabur, harus tepati. Kenapa sih pada sakit hati amat sama Pak Jokowi, teman-teman? Buat kalian yang selalu bilang apa susahnya diperlihatkan kalau memang itu asli. Coy, tidak semudah itu coy. Ini sudah masuk ke ranah fitnahan dan pencemaran nama baik. Dan seharusnya yang membuktikan itu ya para pemitnah. Yang harus membuktikan itu ya para pemfitnah itulah. Masa yang dipitnah yang disuruh membuktikan? Logikanya, orang berani sebut ini itu palsu, otomatis orang itu sudah mempunyai bukti. Nah sekarang buktikan. Jangan akan Pak Jokowi suruh liatin. Kan Pak Jokowi yang kalian tuduh, yang kalian fitnah. Masa Pak Jokowi yang harus membuktikan? Ini kan di luar logika, ini di luar nalar, teman-teman. Pengadilan juga nggak boleh nembak. Pengadilannya nggak boleh nembak. Begundal si Jokowi yang selama ini atau 10 tahun lebih menikmati kenikmatan yang diberikan oleh Jokowi selama Jokowi menjabat 10 tahun presiden. Kemudian pihak Jokowi dengan dukungan backup dia punya kekuatan dari kekuatan duit, kekuatan. Pak, daripada ngomong gak jelas kayak gini, muter-muter sana sini, buang-buang energi ya, mending suruh Rosuryo tuh dan Dokter Tipa udah nggak usah pra-peradilan terus menerus, langsung saja ke pokok perkara. Kalau memang yakin The Gang Roy akan menang, nggak usah muter-muter sana sini ngabisin dana aja. Mana bohirnya udah ogah keluarin dana teman-teman. Daripada boncos mending langsung ke pokok perkara aja yuk, biar cepat selesai nih kasus, biar nggak ada permasalahan lagi soal ijazah ya. Ya organisasi segala macam, aneh bin ajaib buntutnya. Jokowi belum menunjukkan ijazah aslinya, tahu-tahu kemudian Roy, Tipa sudah ditersangkakan dengan alasan memfitnah, dengan alasan mencemarkan nama baik dan lain sebagainya. Aneh bin ajaib menurut kita rakyat yang bukan lawyer. Karena itu kesimpulan kami yang pengamati, pengadilan ini yang dimulai dari Prapit ini adalah dagelan penegakan hukum yang sedang berjalan di Republik Indonesia ini. Kalau nggak dibilang dagelan penegakan hukum, ini adalah permainan politik kotor dari orang kuat yang namanya Jokowi. Dan yang takut ijazah Jokowi terbuka ini bukan hanya Jokowi saja. Orang-orang begundal si Jokowi yang selama ini
atau 10 tahun lebih menikmati kenyamanan, kenikmatan yang diberikan oleh Jokowi selama Jokowi menjabat 10 tahun presiden. Dan kami sekarang menuntut ini dibuka. Dulu ada nasihat orang tua, langit mau runtuh pun hukum harus ditegakkan. Tegakkan. Nah, karena itu kita berupaya skenario dagelan penegakan hukum ini kita harus bisa kalahkan dengan fakta-fakta yang sekarang ditunjukkan, disampaikan oleh para lawyer atau penasihat hukum yang Mas Roy. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya ulang saya lagi, ini adalah dagelan penegakan hukum yang sedang berjalan di negeri kita. Silakan Bapak Ibu kalau mau nikmatin terus.